Pokoknya papa nggak bisa nemenin kamu. Papa nggak bisa, papa kerja. Ya. Papa berusaha menghindari kamu pokoknya tiap hari. Gimana caranya nggak ketemu kamu sama Ya. mama kamu? Papa itu nggak bisa nemenin karena papa mau syuting brownies, ya. Kamu nanti di butik sama Katia, oke? Pokoknya fotonya harus pinter ya, nak. Ya udah, nanti sama Om Dik Dik ke butik, ya. Ini peringatan kepada yang mulai punya gejala, dan siapapun yang melihat orang punya gejala tersebut jangan dibiarkan, ayo ditolong. Memang betul ditolong, cuman menolong orang nggak akan mau ditolong kalau dikatakan bahaya. Nggak bisa, bahaya ini, bahaya itu maksud kami. Pak, yang kena depresi semuanya, gejala-gejala depresi, jangan biarkan, jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Itu berkembangnya terus, dan itu memang pada akhirnya bisa saja perlu kepada medis. Betul. Jadi siapapun sekarang punya gejala depresi atau mungkin sudah parah depresinya, segera berobat. Seperti hanya orang banyak penyakit, korek berobatlah. Anda pada datang konsultasi tentang psikologi kepada orang ngerti tentang psikologi, atau langsung pada psikiater yang bisa mencoba, kemudian sampai mungkin kalau perlu obat diberi obat. Jadi memang dalam pengobatannya adalah yang pertama adalah istilahnya, dalam istilah Arabnya adalah apa? Ilaj ma'rifiyah. Hasilnya diajak duduk biasanya kalau seorang psikiater atau psikolog atau psikiater itu mesti memahami dulu tentang sebab-sebabnya, latar belakangnya, keluarganya, segala macam. Dia ada diskusi. Terus berkali-kali, kadang di sini sudah cukup, nggak sampai derajat ilaj pakai dawa, pakai obat. Jadi jangan buru-buru pakai obat. Makanya memang ini perlu juga seorang psikiater, seorang dokter psikiater yang betul-betul dia ahli. Bukan dikit-dikit main obat saja. Memang betul dia cakap dalam bertutur kata, punya kecerdasan dan menangkap permasalahan. Kemudian dia juga mengerti solusi. Kemudian dia bisa membawa orang. Ini memang seorang psikiater yang handal seperti itu, dan dia punya iman tentunya. Nah, ini perlu orang semacam itu, dan kita perlu juga ahli-ahli yang seperti itu. Perlu ahli semacam itu. Jadi kepada siapapun yang punya masalah psikologi, masalah-masalah macam itu, Anda jangan ragu untuk bisa berkonsultasi kepada ahlinya. Atau kalau belum ketemu psikiater, ada orang yang ngerti tentang psikologi deh, seorang pakar psikologi, Anda bertanya kepada mereka tentang ini. Kemudian jika setelah itu, kadang sudah selesai sampai di sini, kadang hanya perlu diajak ngobrol saja sehingga tertuntas karena belum terlalu parah. Kadang terlalu berat permasalahannya, harus dibantu karena ada sesuatu yang di otaknya itu yang sudah rusak ya, karena terlalu lama tertekan atau terlalu lama punya permasalahan, sehingga perlu dibantu dengan obat tersebut. Dan obat sendiri ini harus dokter, bukan semua orang ambil obat dengan dirinya sendiri, nggak bisa, harus melalui petunjuk dokter ahlinya tadi, dokter ahli yang sesungguhnya, ahli yang punya hati, ahli yang punya iman, ahli yang punya ilmu tadi, punya sekedar memberi obat. Terus ini bagi yang sakit, adapun bagi yang sehat, tolong perhatikan mereka. Nah ini loh, kadang di masyarakat ini dianggap sepele itu, dianggap sepele, jangan dianggap oh biasa saja. Bahkan kadang-kadang kena jin langsung gitu. Nah ya perlu proses, kena jin, kena ini, ndak ada namanya gejala-gejala semacam itu adalah, atau istilahnya iktiab ya, depresi itu ada dari awal. Maka mohon ini siapapun yang punya gejala semacam itu adalah segera ditangani. Adapun seandainya Anda ingin menangani diri Anda sendiri, ada beberapa tip-tip yang bisa kita ambil langkah ya. Misalnya Anda bikin suasana baru. Tadi ada mungkin pertama, ini langkah awal adalah kalau dalam bahasa dunia medis urusan jasad kan PPK, pertolongan pertama pada kecelakaan, kan begitu. Anda mungkin merasa punya depresi, Anda punya kegelisahan dan sebagainya. Anda mungkin pertama adalah membuat suasana baru. Suasana baru, mungkin pindah tempat, ini suasana baru. Suasana baru tentunya yang syar'i, permainan baru yang syar'i. Maka itu adalah untuk meringankan daripada depresi tersebut. Kemudian Anda bergaul. Kalau Anda pengen tambah parah depresi Anda, silahkan Anda di kamar terus, sendirian. Nah, Anda yang punya depresi, Anda bergaul dengan orang, dan siapapun yang ada di kiri kanannya itu harus tahu hendaknya kalau ini orang kena depresi. Supaya apa? Kita dalam perlakuan dia itu harus beda. Artinya apa? Kita tidak boleh menyinggung urusan-urusan yang menjadikan dia selama ini tertekan. Kita harus bisa menjaga. Makanya perlu tadi, selagi kita kasih rambu, kita kunci, kalau biarkan bisa bahaya menjadi bunuh diri, maka di sini semuanya akan punya kiat untuk membantu yang depresi untuk bisa sembuh. Baik.
Jadi yang dikirikannya membantu, ya. Setelah itu bergaul dengan orang, bergaul. Saya tidak sedang bergaul dengan paksakan, karena apa? Dengan inilah nanti akan ada kesembuhan. Karena tentunya diajak bergaul adalah orang yang tidak menyakitinya, jangan sampai nanti menekan perasaannya dia. Ini bahaya sekali. Kemudian bergaul, banyak bergaul dan sebagainya. Kemudian juga mencari motivasi yang itu terakhir ini sudah yang paling pertama. Menguatkan tentang roh. Sebenarnya pertama, membaca ini. Sebenarnya kita letakkan pertama seharusnya. Banyak membaca zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, membaca sholawat. Ala bidzikri tatmainnul qulub. Sambil banyak berzikir dan sebagainya. Banyak berzikir. Terus dicoba semacam itu. Kemudian termasuk diantaranya juga bonekanya ramai dikaitkan dengan hal mistis. Ivan Gunawan gak ada urus saja sama iblis. Desainer Ivan Gunawan menepis kabar miringnya beredar soal dua boneka yang dianggap sebagai anaknya, Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan. Ivan Gunawan menegaskan bahwa Miracle dan Marvelous tidak memiliki hubungan apapun dengan hal-hal mistis. Dua boneka yang ia rawat layaknya bayi manusia saat ini adalah pemberian, bukan dari Ivan Gunawan sendiri yang sengaja mencari untuk kemudian diadopsi. Sebagai sosok ayah dari dua bonekanya, Ivan juga menjamin bahwa Miracle dan Marvelous bukan media penyimpanan jin peliharaan. Ivan bercerita cara dia menjaga dua boneka layaknya bayi manusia hanyalah satu dari banyak hal gila yang ia lakukan sebagai seorang artis. Ivan mengklaim sebagai desainer kondang, dirinya tidak bisa menjalani hidup yang normal layaknya orang biasa. Sebelumnya, pembawa acara Ivan Gunawan memperkenalkan dua bayi laki-laki yang bernama Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan. Pemilik nama lahir Ivan Gunawan Putra itu memperkenalkan dua bayinya melalui konten di kanal YouTube Boy William. Ivan Gunawan memperlihatkan Marvel kepada Boy William. Bonekanya ramai dikaitkan dengan hal mistis. Ivan Gunawan gak ada urus saja sama iblis. Desainer Ivan Gunawan menepis kabar miringnya beredar soal dua boneka yang dianggap sebagai anaknya, Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan. Ivan Gunawan menegaskan bahwa Miracle dan Marvelous tidak memiliki hubungan apapun dengan hal-hal mistis. Dua boneka yang ia rawat layaknya bayi manusia saat